Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Karena semua pemain termotivasi. Gimana menurut kamu Sobat Garuda? Haruskah Kevin Dix langsung diturunkan lawan Cina? Atau lebih baik kasih kesempatan ke pemain lain yang udah lebih lama gabung latihan? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Strategi matang dan semangat pantang menyerah jadi kunci Garuda di GBK nanti. Nah, gimana menurut kamu Sobat Garuda? Apakah strategi Kluivert cukup ampuh buat membalas kekalahan sebelumnya? Apakah Garuda bisa lepas dari jebakan taktik lawan dan menunjukkan dominasi sejati di kandang? Yuk, suarakan opinimu di kolom komentar. U25, ia merasa makin siap dan terhubung dengan atmosfer skuad Garuda. Saya punya kesempatan bermain pertama nanti, jadi saya sangat senang tutupnya. Nah, gimana menurut kamu? Waktunya Emil Audero unjuk kualitas bareng Garuda atau kamu punya jagoan lain di bawah Mistar? Yuk, drop pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia juga punya misi balas dendam setelah sebelumnya kalah tipis di pertemuan pertama. Kali ini main di kandang sendiri, J. Edzes DKK tentu nggak mau kecolongan lagi. Modal kepercayaan diri pun sedang tinggi, terutama setelah menumbangkan Bahrain pada 25 Maret lalu. Kini skuad Garuda berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin, sementara Cina harus puas duduk di dasar klasemen dengan 6 poin. So, laga ini nggak cuma penting bagi Cina, tapi juga Emiliano Jonathans dan Elkan Bagot ternyata diam-diam sudah gabung di Hotel Fairmont bersama skuad Timnas Indonesia. Dan diputuskan jadi pengganti dua pemain yang batal gabung, Eliano dan Sandy Walsh-kah? Suasana Hotel Fairmont bisa mendadak riuh. Validkah demikian? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Kabar menggembirakan diharapkan datang dari Hotel Fairmont, markas sementara skuad Garuda di Jakarta. Dua pemain muda penuh potensi, Emiliano Jonathans dan Elkan Bagot, diharapkan ikut bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menghadapi dua laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Super jitu agar Indonesia tak lagi masuk jebakan Timnas Cina. Bahkan berani janjikan balas dendam manis di GBK setelah kekalahan di leg pertama. Wah, akankah semua sesuai rencana? Simak ungkapan mengejutkan Coach Patrick berikut ini. Pertandingan panas antara Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 5 Juni 2025 bukan sekadar duel biasa Patrick. Saya selalu berhubungan dengannya setiap hari. Walau sudah merumput lagi, masalah utama bukan lagi cedera, tapi kebugaran fisik. Setelah duel berat di klub dan menempuh penerbangan jauh ke Jakarta, tentu kondisi tubuh Kevin harus dipantau ketat. Dia baru saja mendarat di Jakarta hari 1 Juni, lanjut Kluivert. Kami akan analisa dan lihat seberapa jadi momen penentuan nasib Timnas Indonesia. Kemenangan atas Cina adalah harga mati demi menjaga peluang melangkah lebih jauh menuju mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Nah, menurut kamu gimana nih? Cina datang all out bawa ribuan pendukung dari Asia Tenggara. Tapi Garuda juga punya semangat membara di rumah sendiri. Apakah GBK bakal jadi benteng yang menakutkan untuk tim tamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Harapan masuknya Emiliano dan Elkan menjadi harapan baru yang membawa energi segar bagi Timnas, terutama setelah dipastikan Sandy Walsh dan Eliano Reijnders batal bergabung. Kabar ini sempat bikin publik tanah air was-was, apalagi laga lawan Cina dan Jepang adalah partai penentu masa depan Garuda di ajang bergengsi 4 tahunan itu. Seperti diketahui, Eliano Reijnders absen karena alasan mulia, yakni mendampingi sang istri melahirkan anak kedua. Sementara Sandy Walsh masih dalam masa pemulihan cedera yang ia dapatkan saat Ini baru top Marco top. Demi perbaiki masa lalu yang pernah bikin hati fans tergores, Emil Audero ungkap janji besar jelang laga penentuan versus Cina di GBK. Siap total demi 3 poin manis untuk gapai mimpi lolos Piala Dunia 2026. Mantap Mang Emil. Simak pernyataan lengkap Audero berikut ini. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu kiper anyar Timnas Indonesia, Emil Audero, tinggal selangkah lagi. Setelah 2 laga sebelumnya hanya duduk manis. Ini adalah pertaruhan harga diri, kesempatan revans, dan langkah besar menuju impian tampil di Piala Dunia 2026. Dan pelatih Patrick Kluivert sudah bersumpah
kali ini Garuda nggak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Sekadar mengingatkan, pada pertemuan pertama di Qingdao Oktober 2024 lalu, Timnas Indonesia sempat jadi unggulan di atas kertas. Segala indikator mendukung, yakni penguasaan bola mencapai 70% terakhir, yang merapat adalah Kevin Dix. Yup, bek tangguh yang bermain di FC Copenhagen ini resmi tiba di tanah air, meski sedikit terlambat tapi tetap disambut hangat. Bareng Kevin ada juga Martin Paes, sang kiper andalan yang langsung menuju Jakarta tanpa ikut TC di Bali. Sayangnya Paes gak yakin atmosfernya akan membakar semangat para pemain dan mendorong Garuda terbang lebih tinggi. Sekarang ini adalah permainan baru di rumah, ujarnya penuh keyakinan. Kami yakin, kami menyusun tim kami dengan sangat baik. Kami belajar dengan sangat baik. Jadi saya yakin kami bisa memperoleh hasil yang sangat bagus melawan Cina pada 5 Juni. Di tengah persaingan ketat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 3 poin di laga ini bisa membuka lebar pintu menuju babak keempat. Karena itu fokus skuad Yokohama F. Marinos. Namun pelatih Patrick Kluivert justru menyambut kondisi ini dengan kepala dingin dan penuh keyakinan. Ia menyebut banyak opsi yang siap menggantikan keduanya, termasuk nama-nama seperti Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, yang tampil luar biasa sepanjang musim bersama Malut United. Tak ketinggalan Kevin Dix dan Asnawi Mangkualam yang disebut juga siap tempur. Jadi sekarang untuk pemain pengganti, ungkap Kluivert kepada media. Semua orang tahu bahwa Sayuri bersaudara masuk ke dalam grup. Beberapa nama yang lain tentu saja seperti yang mungkin Anda ketahui, tambahnya. Di bench, kali ini peluang debutnya bareng Garuda terbuka lebar saat lawan Cina, Kamis mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yup, Martin Paes yang sebelumnya jadi pilihan utama dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Artinya, Emil cuma perlu bersaing sehat dengan Hernando Ari dan Nadeo Argawinata buat mengisi posisi di bawah Mistar. Dan jelas ini saat yang tepat buat Emil unjuk gigi. Saya senang dan bangga bisa di sini. Saya cuma fokus pada pertandingan lagi. Ya, kami banyak berdiskusi mengenai Cina, tentu saja, ujar Kluivert saat diwawancarai di Bali. Kami menganalisis Cina dengan sangat baik. Sayangnya kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Sayangnya saya tidak ada di sana. Tapi yang menarik, Kluivert melihat laga di GBK nanti sebagai kesempatan emas untuk membalikan keadaan. Bermain di kandang sendiri di depan puluhan ribu supporter merah putih. Breaking news resmi. Rombongan timnas Cina dikonfirmasi tiba di Indonesia. Pelatih Cina Branko Ivankovic sanjung tinggi fasilitas, atmosfer hingga stadion berkelas punya Indonesia kah? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pertarungan seru di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera tersaji di Jakarta. Timnas Cina dijadwalkan tiba di Indonesia pada Senin malam ini, tepatnya pukul 22.30 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Cina Eastern MU dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, Pabugardia untuk pertandingan ini. Menariknya, Patrick Kluivert menyebut kemungkinan menyimpan Kevin dulu di laga lawan Cina. Bukan karena meragukan kemampuannya, tapi karena banyak pemain lain yang juga siap tempur dan haus menit bermain. Kami punya banyak pemain yang sedang dalam kondisi fit, ungkap Patrick. Harus seperti ini. Artinya, semua pemain dikasih peluang buat unjuk gigi dan rebut tempat di starting 11. Gak ada jaminan, semua harus kerja keras dari latihan sampai hari pertandingan. Dan di balik ini semua, tim pelatih seneng. Harapan masuknya Miliano Jonathans dan Elkan Bagot diyakini bakal memperkuat lini tengah dan belakang timnas. Elkan yang sudah punya jam terbang tinggi di timnas senior akan menambah kekokohan di barisan pertahanan, sementara Miliano dengan skill dan kecepatan khasnya bisa jadi kejutan manis bagi lawan. Sementara itu, Kevin Dix yang baru mendarat di Jakarta masih dalam pantauan tim medis usai hanya bermain 45 menit di laga final Piala FA Denmark bersama FC Copenhagen. Ya, pada laga terakhir dia bermain peluang demi peluang tercipta dan skuad sedang dalam performa bagus. Tapi apa daya, justru Cina yang keluar sebagai pemenang lewat strategi cerdik yang bikin Garuda kena peran.
Tim besutan Branko Ivankovic waktu itu membiarkan Indonesia bermain cantik, tapi diam-diam menyiapkan skema serangan balik yang mematikan. Hasilnya, 2 gol bersarang ke gawang kita dan hanya 1. Info ini disampaikan langsung oleh tim media PSSI. Yap, kedatangan Dragon Team ini tentu jadi sinyal bahwa duel panas kontra Timnas Indonesia sudah di depan mata. Laga penting ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025. Menariknya, Cina nggak datang sendirian. Mereka bakal dapat dukungan langsung dari sekitar 2.800 supporter yang siap memenuhi tribun GBK. Yang nanti, kata Emil Audero kepada awak media. Sebagai informasi, Emil sebelumnya sempat masuk daftar pemain cadangan saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain Maret lalu. Tapi sayangnya, belum dapat kesempatan tampil. Kali ini beda cerita, kesempatannya lebih nyata. Kiper FC Como itu juga menyampaikan bahwa jika diberi kepercayaan oleh pelatih nah gini dong mantap. Coach Patrick Kluivert buka suara soal Kevin Dix yang berpotensi siap tampil dari menit pertama versus Cina di GBK Kamis mendatang. Fans Garuda Auto bahagia. Bek kanan aman gak jadi was-was. Apakah langkah ini jadi kunci Garuda libas Cina dan amankan tiket ke babak selanjutnya? Simak ini dia informasi selengkapnya. Satu persatu pemain Timnas Indonesia akhirnya kumpul juga di Jakarta dan pemain 45 menit, kata Kluivert. Saya terus menghubunginya, dia baru saja mendarat di Jakarta. Kami akan menganalisisnya dan terus memantau kesiapan untuk laga melawan Cina. Tapi pelatih asal Belanda itu menegaskan siapapun yang bermain, Timnas sudah siap. Sekali lagi kami punya banyak pemain yang siap tampil. Para pemain telah melakukan pekerjaan sulit yang membuat tim semakin kuat. Itulah apa yang mereka lakukan. Semua ingin bermain dan hal ini 1 gol dari Tom Haye yang jadi pelipur lara. Skor akhir 2-1 untuk Cina dan mimpi indah Timnas langsung buyar malam itu. Pelatih Patrick Kluivert yang belum sempat mendampingi langsung saat laga di Qingdao, kini kembali dengan semangat membara. Ia menegaskan bahwa dirinya dan tim pelatih sudah belajar banyak dari kekalahan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga melakukan analisis mendalam soal permainan Cina agar tidak kecolok. Patrick Kluivert, dia akan memberikan segalanya di lapangan. Hal yang sangat penting adalah tetap fokus pada apa yang bisa saya lakukan. Pastinya akan ada rasa emosional setelahnya. Tapi yang pasti saya bangga, lanjut Emil. Emil juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali ke Jakarta dan merasa semakin nyaman bersama tim. Setelah pemusatan latihan di Bali pada 2631 Mei 2000 bisa diturunkan saat lawan Cina akumulasi kartu. Jadi dia cuma bisa jadi penyemangat dari pinggir lapangan kali ini. Nah, alasan keduanya telat bergabung, mereka masih ada agenda penting bersama klub masing-masing. Dan pelatih kita, Patrick Kluivert, ngerti banget soal ini. Coach Patrick ngaku terus memantau kondisi Kevin. Apalagi sang pemain sempat mengalami cedera sebelum akhirnya main lagi bareng Copenhagen. Pertandingan terakhir dia bermain 45 menit, kata jadi sinyal positif. Tutupnya optimistis. Nah Sobat Garuda, gimana menurut kamu? Apakah harapan bergabungnya Emiliano Jonathans dan Elkan Bagot bisa jadi kunci kemenangan Indonesia atas Cina di GBK nanti? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Lebih dari 1.000 supporter akan berangkat dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, basis supporter di Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya akan mengatur para supporter untuk datang ke Jakarta guna menonton pertandingan. Jelas laporan media Cina. Wah, serius banget nih Cina. Wajar sih, karena Branko Ivankovic dan skuadnya butuh 2 kemenangan krusial melawan Indonesia dan Bahrain untuk menjaga harapan lolos ke Piala Dunia tetap hidup. Tapi jangan lupa tim